Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah mengutus malaikat Mikail untuk mengambil saripati dari tanah yang berada di bumi ini. Ya. Tapi ketika malaikat Mikail mau mengambil tanah, ternyata buminya minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzu billahi minka. Ya Allah, aku minta penjagaan diri dari perbuatan malaikat Mikail yang mau mengambil bagian dari diriku. Nah ini ya. Jadi ternyata malaikat Mikail ketika mengambil saripati tanah tidak berhasil, tidak berani. Kenapa? Karena bumi minta perlindungan kepada Allah. Sesuatu yang minta perlindungan kepada Allah tidak boleh diganggu. Tidak ada yang berani mengganggu, termasuk malaikat Mikail ketika mengambil saripati tanah. Ya mungkin buminya merasa kalau ada bagiannya yang diambil mungkin mengurangi kesempurnaan. Ya, ibaratkan ada manusia yang mungkin hidungnya mancung, cuma mancungnya ke dalam, ya, pesek. Ya, ada juga yang kepingin dimancungkan, operasi, ya, ke dokter diambil dari dagingnya, biasanya dari bagian belakang, dari dagingnya sendiri, tempelkan di sini, ya, otomatis bagian yang terambil akan agak lubang, intinya kurang sempurna, ya. Begitu juga yang dikhawatirkan oleh bumi saat itu, ya mungkin khawatir pas wajahnya diambil, nah, wajahnya manusia pipinya sudah bagus-bagus diambil, otomatis agak ada lubangnya, ya. Intinya bumi tidak terima. Kembalilah kepada Allah, ternyata tidak berhasil tugasnya, ya. Kemudian menyuruh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika mau mengambil, ya, saripati tanah, ternyata sama seperti yang dilakukan kepada malaikat Mikail. Bumi minta penjaga diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzu billahi minka. Aku minta penjagaan diri kepada Allah dari perbuatanmu, wahai malaikat Jibril yang mau mengambil bagian dari tubuhku. Nah ini bumi bilang. Akhirnya malaikat Jibril juga lapor kepada Allah, ya Allah, ya, aku tidak berani mengambil bumi karena dia minta penjagaan diri kepadamu. Aku tidak berani mengganggu sesuatu yang minta penjagaan diri langsung darimu, ya. Akhirnya Allah mengutus malaikat Israil. Nah ini ya, kira-kira berhasil tidak? Malaikat Israil, ya, malaikat Israil diutus oleh Allah mengambil saripati tanah. Bumi memperlakukan seperti sebelumnya, berdoa, Allahumma inni a'udzu billahi minka. Ya Allah, aku minta penjagaan diri kepadamu dari perbuatan malaikat Israil yang mau mengambil bagian. Nah, ternyata malaikat Israil ini beda, ya. Beliau punya gengsi yang tinggi. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah harus berhasil. Kalau diperintahkan cuma mengambil saripati tanah kok tidak berhasil, gengsi, malu pada Allah. Tidak peduli doanya bumi, minta perlindungan kepada Allah, tapi malaikat Israil lebih minta perlindungan lagi kepada Allah dari gagalnya tugas ini. Aku lebih minta perlindungan kepada Allah dari gagalnya tugas ini. Jadi tidak peduli. Akhirnya malaikat Israil inilah yang berhasil mengambil saripati tanah dari bumi, ya, dari saripati tanah yang di bumi ini dikumpulkan semua, ya, menjadi cikal bakal makhluk baru yang akan diberi nama
Nabi Adam, cikal bakal manusia. Ya, makanya singkat cerita, dari cikal bakal Nabi Adam ini, dari saripati tanah yang berada di seluruh dunia. Makanya watak atau karakter manusia ini tidak jauh beda dari ciri-ciri tanah. Ada manusia yang lembut sekali, ya. Ini salah satu pertanda dulu tercipta dari saripati tanah lumpur, ya, lembut sekali. Ada juga yang ya keras sekali, ya, pokoknya mulai balik, ya, dewasa sampai tua, keras sekali, dinasihati tidak pernah bisa. Ya. Jadi perlu kita maklumi, ya, mungkin dulu tercipta dari tanah cadas itu, ya, atau gunung-gunung batu itu. Nah ini, ya, mungkin demikian. Ada juga yang lengket, suka ngikut kemana-mana. Ini, ya, biasanya, ya, apanya mau ke pasar, umpat, ikut. Apanya mau ke masjid, umpat, pokoknya umpat terus. Nah ini biasanya ibu-ibu, ya. Nah ini pertanda bahwa ibu yang suka ikut ini tercipta dari tanah liat, lengket terus. Ya. Tapi masih bagus semua. Terus ada juga yang selalu jadi jagoan, ya. Mulai TK jadi, ya, jagoan di TK sampai SD ternyata, ya, menjadi jagoan di SD sampai SMP, SMA, sampai perkuliahan. Tidak hanya jadi koordinator lapangan ketika demo, tapi dia jadi jagoannya. Kalau tawuran paling depan sendiri, ya. Ketika memasyarakat, ya, ketika ada laporan ke Pak RT, pasti dia yang bikin masalah, kelahi sama tetangganya. Di mana-mana saja selalu kelahi. Ya, bertemu orang baik kelahi, apalagi bertemu orang yang tidak baik, makin cepat emosi. Ya, dia, nah ini perlu kita maklumi. Mungkin ini adalah salah satu pertanda orang tersebut tercipta dari tanah sengketa. Nah ini, ya, jadi karena terbuat dari tanah sengketa, makanya di mana-mana kelahi.